kembali lagi di persekutuan online kita di channel Youth Karmel kita. Sebelum kita memulai persekutuan kita, ada baiknya kita bersatu dalam doa dulu yuk. Ya Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih untuk satu hari lagi yang telah Kau berikan Bapa. Engkau berikan hanya secara cuma-cuma bagi kami Tuhan Yesus. Hanya karena kasih-Mu ya Bapa, hanya karena anugerah-Mu Bapa, kami bersyukur hingga hari ini Bapa. Kami dapat berkumpul kembali di tempat ini untuk memuji, memuliakan nama-Mu Bapa. Dan kiranya nama-Mu lah yang hanya dipermuliakan Tuhan Yesus. Yang sebentar lagi kami ingin mendengar sebagian dari firman-Mu, kiranya dapat bermanfaat bagi kami dan dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari Bapa. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Sebelum kita memulai persekutuan kita, mari kita mengangkat pujian pertama kita, Tuhan Yesus baik. Kita nyanyi dengan hati yang bersukacita ya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku, bagi kita semua. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Mari kita mengangkat sekali lagi pujian ini dengan hati yang sangat bersukacita dan hanya untuk Tuhan ya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku, bagi kita semua. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Katakan Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sebelum kita memulai persekutuan kita, mari kita mengangkat satu pujian lagi, pujian kedua kita, Saat Ku Menyembah-Mu. Mari kita datang ke hadirat-Nya dengan hati seorang hamba untuk menyembah Dia.
Rohmu bekerja saat ku memujimu. Kau bertahta di atas pujian, ku angkat tanganku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadirat-Mu Tuhan. Mari kita datang ke dalam hadirat-Nya, merasakan kasih-Nya yang dalam, dan mengangkat pujiannya lagi. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja saat ku memuji-Mu. Kau bertahta di atas pujian, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadirat-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadirat-Mu Tuhan. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Shalom semua kaum muda JP Karmel. Kita bersyukur pada malam hari ini kita sama-sama dapat merayakan HUT PRMI yang ke-15. Kita sangat bersyukur sekali kepada Tuhan. Semakin bertambah usia seseorang, pasti akan semakin bertumbuh. Demikian juga dengan PRMI, kita berharap semakin dapat bertumbuh di dalam Tuhan. Lebih-lebih kaum remaja sekalian bisa memiliki sikap hati dalam pelayanan yang lebih baik lagi. Sikap apa saja yang perlu dimiliki oleh seorang remaja dalam pelayanan? Tentu yang pertama-tama kita perlu memiliki sikap, pikiran, dan motivasi yang benar dalam pelayanan. Terlebih dahulu kita perlu dengan jelas mengetahui siapa yang kita layanin dan mengapa kita mau melayanin. Ada yang melayani Tuhan karena diajak atau didorong untuk melayanin. Tetapi ada juga yang dengan sungguh-sungguh menyadari mengapa dia melayanin. Karena dia telah benar-benar merasakan begitu besar anugerah Tuhan dalam hidupnya. Oleh karena itu dia mau melayani Tuhan dengan segenap hatinya. Galatia 5 ayat 13 berkata, "Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih." Sikap yang perlu dimiliki oleh seorang remaja dalam pelayanan adalah melayani dengan segenap hati. Apapun yang kita lakukan, lakukanlah dengan segenap hati, bukan untuk manusia tapi untuk Tuhan. Kalau kita baca Kolose pasal 3 ayat 23 berkata,
Apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Saudara, suatu ketika terdengar seorang remaja berkata, saya tidak mau lagi melayani. Karena dia merasa sudah capek-capek melayani, akan tetapi suatu ketika dia ditegur oleh seseorang, dia langsung tersinggung dan tidak mau melayani lagi. Orang ini menganggap dia telah banyak berjasa dalam pelayanan dan dia merasa dia tidak boleh ditegur. Salah besar, saudara, bila kita mempunyai sikap hati dalam pelayanan seperti demikian. Ada kalanya seseorang tanpa sengaja bisa melakukan kesalahan dan wajar bila oleh karena kasih sayang seseorang menegur kita. Bila kita melayani dan kita menganggap apa yang kita lakukan itu semua hanya untuk cuantau, boksu, kita salah besar. Semua yang kita lakukan, lakukanlah dengan segenap hati seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia, maka kita tidak akan merasa kecewa. Saudara, apakah selama ini kita telah melayani Tuhan dengan segenap hati? Saya teringat dengan satu kisah, ada seorang rektor di satu universitas, seorang negro. Tapi dia melayani dengan segenap hati. Dia selalu membantu orang lain memotong kayu, berpakaian sangat sederhana dan sangat rendah hati, serta segala sesuatu dia lakukan dengan segenap hati walaupun dia memiliki jabatan yang sangat tinggi. Begitu luar biasa sekali, saudara-saudara. Selanjutnya, sikap yang perlu dimiliki oleh seorang remaja dalam pelayanan adalah haruslah ada kesehatian dan jangan menjadi single fighter dalam pelayanan. Seseorang yang single fighter akan merasa dirinya super dan apapun juga yang dia lakukan sendiri tanpa mau bekerja sama dengan orang lain. Hal tersebut janganlah sampai terjadi di dalam pelayanan kaum remaja semua. Setiap orang mempunyai karakter yang berbeda, cara kerja orang juga berbeda. Ada kalanya seseorang kerjanya sangat cepat dan ada kalanya seseorang kerjanya sangat lambat. Saudara yang merasa cara kerjanya sangat lambat, mungkin seperti kura-kura, saudara perlu belajar cepat sedikit. Yang kerjanya seperti kelinci, cepat sekali, maka perlu belajar mencoba memperlambat sedikit langkahnya supaya ada kesehatian di dalam pelayanan. Karena di dalam pelayanan perlu adanya kesehatian. Dengan adanya kesehatian, maka semua hal bisa dipikul. Jangan menuntut orang harus seperti engkau, dan jangan juga engkau menuntut diri sendiri harus seperti orang lain. Tapi masing-masing orang mau saling belajar untuk lebih baik lagi dan saling melengkapi dan ada kesehatian di dalam pelayanan. Dan juga janganlah mementingkan diri sendiri. Jangan berkata yang penting tugas saya sudah selesai, ya sudah. Saya tidak peduli lagi bagian pelayanan yang lain. Janganlah memiliki sikap hati yang seperti demikian. Selanjutnya, sikap hati yang perlu dimiliki oleh seorang remaja dalam pelayanan, yaitu melayani dengan hati atau kasih. Saudara, ada orang yang bisa memberi tanpa kasih. Akan tetapi bila saudara memiliki kasih, hati saudara pasti akan terdorong untuk memberi. Saudara, kita mengakui ada kalanya orang tidak lagi dengan hati melayani, tapi menganggap semua yang dia lakukan itu hanya sekedar rutinitas saja. Mungkin pada saat menjadi song leader atau liturgis, hanya sekedar bernyanyi dan menganggap itu adalah rutinitas saja. Mungkin ada kalanya ada orang bahkan saat latihan pun tidak tepat waktu datang, atau harus dibel-bel dulu berkali-kali baru datang. Saudara, sikap hati yang demikian perlu diubah. Kita perlu disiplin waktu, baik dalam hal sekecil apapun juga. Saya sangat setuju sekali dengan perkataan seorang pendeta yang berkata, bila saudara telat, maka saudara telah menghabiskan waktu begitu banyak orang. Saudara, bagi saudara-saudari yang belum melayani, bukan berarti saudara harus menjadi pengurus dulu baru melayani. Tapi saudara bisa memulainya dari hal yang kecil. Misalnya mengajak teman-teman yang lain untuk mengikuti persekutuan PRMI atau P3MI. Marilah kita sama-sama memiliki sikap hati yang benar dalam pelayanan. 1 Petrus pasal 4 ayat 10 sampai 11 berkata, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus.
yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu, karena Yesus Kristus ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan kaum remaja di PRMI dan juga memberkati setiap kita. Amin. Kita telah mendengar firman pada hari ini, kiranya bermanfaat bagi kita semua dan dapat mendidik kita dalam keseharian kita dan hanya untuk menyenangkan hatinya. Mari kita mengangkat pujian kita yang terakhir. Terima kasih. Saat tak ada harapan, Kau datang beriku harapan. Yesus, Kau jawaban hidupku. Saat tak ada tujuan, Kau datang tunjukkanku jalan. Tunjukkanku jalan. Terima kasih buat cinta-Mu yang tanpa batas. Kau berikan hidup-Mu, jadikan ku berharga. Terima kasih buat cinta-Mu yang tanpa batas. Kau berikan hidup-Mu, jadikan aku indah. Terima kasih. Mari kita masuk ke dalam hadirat-Nya lebih dalam lagi, dengan hati yang sangat bersyukur kepadanya. Hingga saat ini kita masih bisa merasakan apa yang Dia berikan. Kau datang beriku harapan, Yesus, Kau jawaban hidupku. Saat tak ada tujuan, Kau datang tunjukkanku jalan. Tunjukkanku jalan. Terima kasih buat cinta-Mu yang tanpa batas. Kau berikan hidup-Mu, jadikan ku berharga. Terima kasih buat cinta-Mu yang tanpa batas. Kau berikan hidup-Mu, jadikan aku indah. Kau berikan hidup-Mu, jadikan